Postpartum adalah masa nifas yang dimulai sejak bayi lahir dan plasenta bayi dilahirkan hingga keadaan kandungan kembali saat seperti sebelum hamil. Masa nifas ini umumnya terjadi sekitar 6 minggu. Periode ini merupakan masa yang rentan terjadinya infeksi, sehingga perlu asuhan dan perawatan untuk mencegah dan menangani masalah-masalah yang akan terjadi pada masa nifas. Perawatan ibu nifas dimulai 6 jam sampai 42 hari pasca bersalin oleh tenaga kesehatan, minimal 4 kali kunjungan nifas, yaitu kunjungan pertama 6 jam sampai 2 hari setelah persalinan, kunjungan kedua 3 sampai 7 hari setelah persalinan, kunjungan ketiga 8 sampai 28 hari setelah persalinan, kunjungan keempat 29 sampai 42 hari setelah persalinan. Adapun pelayanan kesehatan yang diberikan kepada ibu nifas selama masa kunjungan meliputi menanyakan kondisi ibu nifas secara umum, pengukuran tekanan darah, suhu tubuh, pernapasan, dan nadi, pemeriksaan lokia dan perdarahan, pemeriksaan kondisi jalan lahir dan tanda infeksi, pemeriksaan kontraksi rahim dan tinggi fundus uteri, pemeriksaan payudara dan anjuran pemberian ASI eksklusif, pemberian kapsul vitamin A sebanyak 2 kapsul, pelayanan kontrasepsi pasca persalinan, memberikan konseling, lalu tata laksana pada ibu nifas sakit atau ibu nifas dengan komplikasi, dan yang terakhir memberikan nasihat. Adapun nasihat yang diberikan, yaitu yang pertama, makan makanan yang beraneka ragam, yang mengandung karbohidrat, protein hewani, protein nabati, sayur dan buah-buahan. Yang kedua, kebutuhan air minum pada ibu menyusui pada 6 bulan pertama adalah 14 gelas sehari, dan 6 bulan kedua adalah 12 gelas sehari. Yang ketiga, menjaga kebersihan diri, termasuk kebersihan daerah kemaluan, dengan cara mengganti pembalut sesering mungkin. Yang keempat, istirahat yang cukup. Yang kelima, melakukan aktivitas fisik pasca melahirkan dengan intensitas ringan sampai sedang selama 30 menit. Frekuensi 3-5 kali dalam seminggu. Yang keenam, bagi ibu yang melahirkan dengan cara operasi sesar, maka harus menjaga kebersihan luka bekas sesar. Latihan fisik dapat dilakukan setelah 3 bulan pasca persalinan. Yang ketujuh, cara menyusui yang benar dan hanya memberi ASI selama 6 bulan. Yang kedelapan, perawatan bayi yang benar. Yang kesembilan, jangan membiarkan bayi menangis terlalu lama karena akan membuat bayi stres. Yang kesepuluh, lakukan stimulasi komunikasi dengan bayi sedini mungkin bersama suami dan keluarga. Yang terakhir, untuk berkonsultasi kepada tenaga kesehatan untuk pelayanan KB setelah persalinan. Pada masa nifas, banyak ibu yang mengalami depresi bahkan baby blues. Gejala yang sering terjadi yaitu mudah tersinggung, perubahan perasaan dan perilaku yang tidak sesuai, gangguan tidur, berhalusinasi dan mengalami waham atau delusi, perasaan bersalah, khawatir tidak dapat menjadi ibu yang baik, pikiran untuk melukai diri atau bayinya, dan merasa menderita terhadap gejala yang dialami. Untuk mencegah hal tersebut terjadi, dianjurkan pada saat hamil, ibu melakukan kontrol dengan teratur ke tenaga kesehatan. Selanjutnya, deteksi dini faktor resiko pada ibu hamil atau pasca melahirkan beserta keluarga. Lalu, dukungan dan perhatian dari suami, keluarga, dan teman selama masa kehamilan dan pasca melahirkan. Namun apabila gejala-gejala tersebut sudah terjadi, maka diperlukan penanganan. Yang pertama adalah dukungan dari keluarga, terutama suami. Yang kedua, si ibu dibantu untuk mengasuh bayinya. Yang ketiga, keluarga mengajak bicara ibu mengenai perasaannya. Yang keempat, ada program kunjungan rumah oleh tenaga puskesmas. Yang kelima, melakukan konseling dengan tenaga kesehatan. Dan yang terakhir, terapi dengan obat-obatan.
Hal-hal yang harus dihindari oleh ibu, yang pertama membuang ASI yang pertama keluar. Karena ASI yang pertama keluar sangat berguna untuk kekebalan tubuh anak. Yang kedua, membersihkan payudara dengan alkohol atau iodin atau obat merah ataupun sabun karena bisa terminum oleh bayi. Yang ketiga, hindari latihan fisik dengan posisi tengkurap. Yang keempat, hindari mengikat perut terlalu kencang. Yang kelima, menempelkan daun-daunan pada kemaluan karena akan menimbulkan infeksi. Ada beberapa tanda bahaya pada ibu nifas. Di antaranya yang pertama, pendarahan lewat jalan lahir. Yang kedua, ibu terlihat sedih, murung, dan menangis tanpa sebab. Yang ketiga, nyeri ulu hati, mual muntah, sakit kepala, pandangan kabur, kejang, dengan atau tanpa bengkak pada kaki, tangan, dan wajah. Yang keempat, payudara bengkak, merah disertai rasa sakit. Yang kelima, keluar cairan berbau dari jalan lahir. Dan yang terakhir, demam lebih dari 2 hari. Apabila ditemukan salah satu atau lebih tanda bahaya, maka segera bawa ibu nifas ke rumah sakit.